Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik tentang perspektif terhadap perempuan dan lansia dalam masyarakat. Nah, topik kali ini tidak hanya sekedar teori, tetapi juga menyangkut martabat manusia, kesetaraan, dan juga kehidupan nyata. Jadi kita akan membahas ke selanjutnya. Perempuan masih sering terjebak pada sistem patriarki yang membatasi akses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Sedangkan lansia, khususnya perempuan, masih menghadapi tantangan seperti diskriminasi gender dan diskriminasi usia. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa lansia itu sebagai beban, padahal lansia itu memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang berharga. Nah, contoh nyatanya pada lansia perempuan seringkali mengalami isolasi sosial, penurunan kesehatan, dan juga rentan kesepian. Nah, kita akan masuk pada definisi perspektif terhadap perempuan dan lansia. Nah, yang pertama, dari segi budaya dan norma sosial, menempatkan perempuan di ranah domestik. Yang kedua, sistem patriarki, yang mana laki-laki lebih dominan mengambil keputusan. Nah, yang ketiga, pandangan terhadap lansia seringkali dianggap tidak produktif padahal berdampak besar dan berkontribusi secara aktif. Dalam masyarakat tradisional, lansia dihormati sebagai sumber kebijaksanaan. Namun di dalam masyarakat yang individualis, mereka sering dipinggirkan. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pihak yang membentuk perspektif perempuan dan lansia. Nah, yang pertama itu ada keluarga dan lingkungan. Di dalam suatu keluarga, kita harus menanamkan sifat atau nilai gender sedari kecil. Nah, yang kedua, media massa dan digital. Di era sekarang mungkin tidak akan bingung lagi terhadap media massa atau digital. Nah, media massa dan digital ini berperan besar dalam membentuk citra perempuan dan lansia. Media massa bisa memperkuat stereotip, tetapi juga menjadi alat edukasi. Yang ketiga yaitu kebijakan publik dan hukum, menentukan perlindungan dan kesempatan yang setara. Misalnya kebijakan anti-diskriminasi dan program kesejahteraan lansia. Lansia menghadapi tantangan psikologis seperti kesepian, kehilangan peran sosial, dan juga kecemasan ekonomi. Perempuan lansia lebih rentan karena mengalami diskriminasi sepanjang hidup. Faktor yang paling penting untuk kesejahteraan psikologis lansia yaitu harus penerimaan diri, hubungkan positif dalam hidupnya, dukungan sosial, dan juga kesempatan berpartisipasi. Contoh penerapannya mungkin kita bisa mulai dari perempuan lansia bisa aktif di suatu komunitas sosial atau kegiatan digital yang menunjukkan rasa percaya diri dan kesempatan yang lebih tinggi. Nah, di sini aku juga bakal nyampaikan dampak negatif perspektif diskriminatif terhadap perempuan lansia. Dampaknya yaitu yang pertama, membatasi partisipasi perempuan dan lansia dalam pembangunan. Yang kedua, meningkatkan kerentanan ekonomi dan kesehatan. Yang ketiga, memperburuk kualitas hidup psikologis. Solusinya yang pertama yaitu pendidikan inklusif, yang mana menanamkan nilai kesetaraan sejak dini. Yang kedua, media positif, yaitu kampanye yang menampilkan perempuan dan lansia sebagai sosok yang berdaya. Yang ketiga, kebijakan publik, perlindungan sosial, akses kesehatan, dan juga program pemberdayaan pada perempuan atau lansia itu sangat membantu ya teman-teman. Nah, poin yang paling penting dan sangat utama yaitu dukungan keluarga dan komunitas. Yang dukungan untuk keluarga ini paling penting dalam kepercayaan diri lansia, karena keluarga adalah sosok yang paling dekat di antara mereka. Nah, mereka ini menciptakan lingkungan yang ramah lansia dan juga sensitif pada gender.
Jadi, kesimpulannya, perempuan dan lansia adalah bagian penting dari masyarakat. Mengubah perspektif berarti membuka ruang kesetaraan, menghargai pengalaman, dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil. Mari kita sama-sama menghormati dan memberdayakan perempuan serta lansia, agar masyarakat kita menjadi lebih inklusif dan manusiawi. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspirasi.